Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqaihi. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa merasakan nikmat kehidupan, di mana Allah memilih kita untuk memakmurkan dunia ini, tujuannya adalah untuk ibadah kepadanya. Sebagaimana disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka ibadah itu terrealisasi dengan kita mencontoh apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kehadiran kita di sini adalah dalam rangka untuk merealisasikan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah memberikan hujan. Tentunya kita berdoa semoga Allah memberikan hujan yang bermanfaat. Allahumma shayyiban nafi'an, hujan yang memberikan keberkahan bagi kita semua. Melanjutkan pembahasan kita di dalam hadis Arba'in An-Nawawi, kita masuk ke dalam hadis yang kedua, Pak. Hadis yang panjang. Saya bacakan hadisnya. An Umar radhiyallahu taala anhu aidon qala, dari Umar, semoga Allah meridhoinya, juga berkata. Kenapa kalimatnya juga? Karena hadis pertama adalah hadis dari Umar. Hadis pertama dari Umar, maka hadis yang kedua ini dari Umar juga. Qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, suatu hari, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safari
wa la ya'rifuhu minna ahadun. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang memakai baju yang sangat putih. Kemudian rambutnya sangat hitam. Ya, tetapi tidak terlihat bekas-bekas safar. Wala ya'rifuhu minna ahadun, tapi kita nggak ada yang kenal kan gitu. Ya, artinya kalau orang itu bukan musafir, ya harusnya berarti ada yang kenal dong kita gitu kan. Cuman kita saling melihat nggak ada yang kenal gitu kan, tidak ada yang kenal. Ya, wala hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Sampai dia duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dilihat oleh para sahabat. Ya, lalu beliau menyandarkan lututnya ke lutut Nabi dan meletakkan tangannya di pahanya sendiri. Faqala ya Muhammad ahbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, lalu mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, ya, kemudian melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Orang itu mengatakan sodakta, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran gitu kan. Dia yang tanya tapi dia yang membenarkan. Qala fa'ahbirni anil iman. Lalu orang itu kembali bertanya yang kedua, beritahukan kepadaku apa itu iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang namanya iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rusul-rusulnya, juga beriman kepada hari akhir dan beriman dengan takdir baik dan buruk. Orang itu menjawab sodakta. Qala fa'ahbirni anil ihsan. Beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ya, fa in lam takun tarahu, kalau engkau tidak bisa merasakan seperti itu, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Qala fa'ahbirni anis sa'ah. Lalu orang itu tanya, kapan kiamat? Ya. Kata Rasul, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya, ya, dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Enggak tahu kapan kiamat. Qala fa'ahbirni an amaratiha. Kalau gitu beritahukan tanda-tandanya. Rasul menjawab, antalidal amatu rabbataha. Yang pertama adalah seorang budak melahirkan tuannya. Yang kedua, wa antaral khufatal uratal alah ri'a asya yatatawwaluna fil bunyan. Engkau melihat seseorang, ya, yang tidak memakai sendal, yang telanjang, yang dia miskin, ya, pengembala kambing, tiba-tiba, ya, meninggikan bangunan. Itu salah satu atau diantara tanda-tanda kiamat. Kemudian apa? Summan tolaqa. Laki-laki itu tiba-tiba pergi.
Falabistu maliyan, ya, kemudian berlalu beberapa waktu, summa qala, Rasul bertanya, ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, maka Nabi menjawab, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, sesungguhnya itu adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Dalam riwayat yang lain, datang untuk mengajarkan perkara agama kalian. Taib. Ya, hadis ini hadis yang panjang Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin dalam 2 atau 3 pertemuan atau mungkin lebih kita akan bahas tentang hadis yang kedua ini. Ya, penjelasannya yang pertama, bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul terbiasa kumpul bersama para sahabat. Ya, jadi tidak ada batas antara Rasul dengan para sahabat. Gak ada istilahnya ewuh pekewuh, itu gak ada. Ya. Istilahnya apa? Memang Rasul tidak dijaga oleh kalau presiden berarti pasukan pengawal kan, itu nggak ada itu di sini. Karena memang sahabat itulah yang langsung mengawal Rasul. Ya, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam satu hadis yang lain, ketika ada seorang wanita datang ke rumah Rasul, beliau mengatakan, ya, kami tidak mendapati penjaga di tempat rumah Rasul kan gitu. Ya, untuk menunjukkan bahwa Rasul memang rumahnya biasa diketuk siapa saja. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha sering mengatakan, biasanya wanita-wanita Yahudi bertamu ke rumah Rasul. Ya, dan posisi kami para wanita tidak memakai jilbab dan lain sebagainya. Ya, artinya di sini ya aurat di mata orang-orang non muslim bagi seorang wanita itu sama itu kan, sebagaimana aurat dengan wanita muslim dan lain sebagainya. Taib. Jadi ketika kami duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, di suatu hari, ya, dan harinya tidak disebutkan hari apa, ya, intinya bahwasanya suatu hari kami sedang duduk. Berarti di situ ada sahabat yang lain juga, bukan hanya Umar itu. Cuman memang yang meriwayatkan ini adalah Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, nah, ittala'a alaina, tiba-tiba muncul seorang laki-laki, rajulun. Rajulnya ini nggak jelas siapa Pak namanya. Ya, karena memang nggak ada yang tahu. Ya, Umar nggak tahu, sahabat yang lain nggak tahu. Kata penjelasan di sini, wa huwa rajulun fi syaklihi lakin haqiqatuhu annahu malak. Orang itu memang bentuknya manusia, tapi hakikatnya itu adalah malaikat. Itu adalah malaikat. Nah, karena kita sudah tahu, ya, makhluk selain kita yang Allah bebani syariat, diantaranya jin, kemudian juga malaikat, bisa berubah wujud menjadi kita, gitu kan. Tapi tidak sebaliknya. Ya, tidak sebaliknya kita berubah wujud menjadi mereka, nggak bisa. Ya, nah, ya, malaikat bisa berubah wujud menjadi manusia. Demikian pula jin bisa berubah wujud menjadi manusia. Ya, tetapi perbedaannya tentunya kalau malaikat itu berubah wujud karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau jin. Ya, kalau jin apalagi setan pengen ganggu manusia, ya dia berubah jadi, ya, entah jadi apa namanya, genderuwo lah kan gitu. Jadi pocong dan lain sebagainya, karena ya apa namanya, biasanya setan atau jin itu menakuti kita sesuai dengan yang ditakuti di daerah tersebut. Ya, kalau di Indonesia kan yang ditakuti ya pocong kan gitu. Apa ya jadinya itu. Ya, tapi kalau misalnya di luar negeri, ya
kok di sana berubah jadi pocong, nggak takut mungkin kan ya, dikira bantal kan gitu bisa jadi. Ya. Atau misalnya di Cina dan lain sebagainya, maka tidak akan takut. Berbeda kalau kebalikannya, setannya Cina ke sini biasa jadi kita nggak takut. Mungkin setannya berubah jadi vampir di Indonesia, ini apa orang kan beda. Karena memang mereka itu berusaha untuk menjadi yang ditakuti di sini. Maka di sini ikhwas sekalian, kita takut kepada mereka, apalagi kalau sampai menghalangi ibadah, itu masuk dalam kategori takut bernilai kesyirikan. Syirkun fil khawf. Maka tidak layak kita takut kepada jin dan lain sebagainya. Nah, itu ya ikhwah. Jadi bahwa malaikat dan jin bisa berubah wujud menjadi manusia, tetapi tidak sebaliknya. Ya, tidak sebaliknya, kita berubah wujud menjadi jin tidak bisa, atau menjadi malaikat apalagi kan gitu. Ya. Kemudian apa? Di antara yang kalau kita lihat jin di dalam Al-Qur'an disebut innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Jin itu bisa melihat kamu dari tempat kita nggak bisa melihat dia. Karena memang hakikatnya kita tidak bisa melihat rupa asli dari jin. Ini yang disebut di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi ikhwas sekalian, laki-laki ini berubah wujud menjadi manusia. Ya. Syadidu bayadi thiyab, pakaiannya sangat putih, bersih, Pak. Ya. Syadidu sawadi sar, rambutnya hitam banget. Ya. Kemudian apa? La yura alaihi atharu safar, tidak terlihat bekas-bekas safar. Karena safar zaman dulu ya berbeda dengan sekarang, Pak. Safar zaman dahulu kan ia melewati padang pasir dan lain sebagainya. Maka ketika ada orang datang dari safar, gak mungkin rambutnya hitam ya, karena pasti banyak debu menempel di rambut. Gak mungkin bajunya putih bersih, karena pasti banyak debu menempel di baju. Tapi ini tidak, bajunya putih bersih, rambutnya hitam. Ya, ini menunjukkan dia bukan orang yang musafir. Ya, bukan orang yang musafir. Dan ini juga menunjukkan bagaimana ya bersihnya atau kondisi Jibril alaihi salam. Memang terbiasanya beliau kalau berubah wujud menjadi manusia yang tampan, Bang. Ya, menjadi manusia yang tampan. Disebutkan dalam riwayat bahwa yang lebih mirip Jibril itu adalah Dihyah al-Kalbi, nama seorang sahabat. Ya, nama seorang sahabat yang tampan bernama Dihyah. Nah, Jibril seringnya berubah wujud menjadi seperti itu. Nah, maka ini jadi gak kelihatan habis musafir ya, karena memang pakaiannya bersih dan lain sebagainya. Kemudian para ulama mengambil istimbat bahwasanya ketika seseorang ingin mengajarkan ilmu atau menuntut ilmu, hendaknya berpakaian yang rapi dan lain sebagainya. Taib. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Ya, bukan bekas safar, tapi kita nggak ada yang kenal. Dia bukan penduduk kota Madinah. Ya, dia bukan penduduk kota Madinah, maka orang ini asing. Ya. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk di depan Nabi, menyandarkan lututnya di lutut Nabi dan meletakkan tangannya di pahanya sendiri. Ya. Wa qala, tiba-tiba dia mengatakan ya Muhammad. Panggilan ya Muhammad itu tidak mungkin dipanggil oleh para sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi itu kalau manggil nggak mungkin ya Muhammad, tapi manggilnya apa? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah dan lain sebagainya. Kenapa ini kok pakai ya Muhammad? Supaya orang-orang para sahabat menyangka oh ini orang Badui, Pak. Ya, orang Badui. Karena biasanya memang orang Badui itu kalau manggil apa? Ya panggilannya Muhammad gitu loh, nggak panggil ya Rasul gitu kan. Ya, nah. Ya, jadi orang anggapnya oh ini orang Badui ini. Ya, orang Badui. Badui itu kalau di Arab itu berarti orang pedalaman, Pak. Memang mereka nggak punya adab dan sopan santun, tetapi bahasa mereka masih bersih gitu. Makanya
Ya, kenapa orang-orang Arab itu kalau misalnya pengen menjaga bahasanya, mereka akan dititipkan di orang-orang Baduy, sehingga bahasa Arabnya masih bersih dan lain sebagainya. Ya, taib. Maka sekali lagi ini panggilannya hanya untuk orang-orang Arab, orang-orang Baduy, bukan para sahabat Nabi. Dia mengatakan ahbirni anil Islam. Apa itu Islam? Ya, apa itu Islam? Taib. Ya, di dalam hadis ini Islam dan iman disebut bebarengan, gitu kan. Kalau disebut dua-duanya maka memiliki arti masing-masing. Ya, Islam itu amalan-amalan zahir, iman itu amalan-amalan batin biasanya. Ya, tapi kalau disebut secara terpisah maka Islam maknanya juga iman. Iman itu juga maknanya Islam. Ini kalau disebut terpisah sendiri-sendiri. Tapi kalau disebut bersamaan maka dua-duanya terpisah. Islam itu amalan-amalan yang zahir, yang nampak. Iman itu amalan-amalan yang batin, yang tidak nampak. Taib. Apa itu Islam? Ya. Maka Rasul menjawab, Islam dengan rukun Islam, Pak. Ya, jawaban Rasul, Islam itu dengan rukun Islam. Ya, rukun Islam itu apa saja? Syahadat. Ya, syahadat, dua kalimat syahadat. Kemudian yang kedua adalah sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima haji. Ya, ini yang dijawab oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa makna dari bersaksi, Pak? Apa makna dari bersaksi? Bersaksi adalah engkau mengakui dengan lisanmu dan hatimu. Nah, ini namanya bersaksi, Pak. Jadi gak cukup hanya mengucapkan di lisan saja. Ya, kalau seseorang cuma mengucapkan di lisan berarti dia bukan bersaksi namanya. Tapi persaksian itu mengharuskan antara lisan dan hati satu kata. Ya, satu kata. 6. Ini kemudian apa? Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini makna dari la ilaha illallah itu, Pak. Ya, maknanya adalah apa? Bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian apa? Mendirikan sholat, menunaikan zakat, ya, kemudian berpuasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullah. Ya, sedikit kita akan membahas penjelasan rukun Islam. Rukun yang pertama adalah syahadat atau dua kalimat syahadat. Ya, yaitu aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ikhwan sekalian, pertanyaannya adalah kenapa Rasul menjadikan dua kalimat ini menjadi satu rukun? Nah, kok nggak dijadiin dua rukun gitu, tetapi dijadikan satu rukun? Jawabannya adalah kata Syekh Utsaimin, anna syahadata bihadaini tubna 'alaiha sihatal a'mal kulliha. Bahwasanya Bapak Ibu sekalian, kenapa dijadikan dua kalimat syahadat dijadikan satu rukun? Karena dua kalimat syahadat itu adalah pondasi sahnya amalan semuanya. Dua kalimat syahadat adalah pondasi sah atau tidaknya suatu amalan. Ya, dan ini sudah kita sampaikan kemarin ya, bahwa sahnya amalan atau diterimanya amalan apa?
ya mengharuskan dua, ikhlas dan ya ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mengharuskan ikhlas dan mengikuti contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya ikhlas itu dari syahadat la ilaha illallah, itibanya dari syahadat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kenapa dua kalimat syahadat ini dijadikan satu. Ya. Nah, apa makna syahadat la ilaha illallah, ikhwas kalian? Maknanya adalah ya mengakui dengan hati dan mengucapkan dengan lisan ya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, mengakui dengan hati ya, mengucapkan dengan lisan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini makna dari ya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya apa, ikhwas kalian? Kalau seseorang ya mengakui dengan hati dan lisan, berarti tidak mengakui Tuhan-Tuhan yang lain. Kalau seseorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah tapi masih meyakini bahwa ya pantai selatan masih ada penguasanya selain Allah, berarti persaksiannya tidak sempurna. Ya, berarti dia tidak bersaksi la ilaha illallah. Kenapa? Karena masih meyakini ada penguasa selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bersaksi syahadat la ilaha illallah tapi masih memberikan sesajen kepada penunggu atau penguasa perempatan misalnya, ya, atau misalnya penguasa Gunung Merapi misalnya, berarti persaksian dia batal dengan hal tersebut. Karena kan sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, antara syirik dan tauhid tidak mungkin bersatu sedikit pun. Ya, tidak mungkin akan terjadi persatuan antara syirik dan tauhid. Taib. Jadi syarat syahadat apa, Pak? Hati dan lisan. Ya. Tidak cukup hanya di hati saja, lisannya nggak mau mengucapkan, maka ini tidak diterima. Contohnya siapa? Abu Thalib kan gitu. Abu Thalib kan hatinya meyakini, ya, dia mengatakan apa? Ya, bahwasanya aku yakin seyakin-yakinnya bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad adalah sebaik-baiknya agama. Ya, kalau bukan karena celaan kaumku, ya, atau kedudukanku di hadapan kaumku, maka aku akan mengikuti agamanya Muhammad. Jadi hatinya yakin. Lah Nabi begitu pamannya mau meninggal, Nabi datang dan mengatakan, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah sebagai satu kalimat. Untuk apa? Hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Imam Abu Thalib mau mengucapkan? Tidak mau. Nah, ini makanya dia tidak bersaksi. Ya, dia tidak bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sebagian orang kebalik, ucapannya lisannya mengucapkan tapi hatinya enggak. Nah, ini orang-orang munafik. Ya, maka yang namanya bersaksi harus dua, lisan dan hati mengucapkan. Nah, pertanyaannya, kalau orang itu bisu bagaimana? Ya, kalau bisu tentu ini adalah uzur, maka cukup di dalam hati karena ada uzur di situ. Ya, ada kelemahan apa dia tidak bisa berbicara. Tapi maka itu. Jadi bersaksi itu adalah hati dan lisan. Ya. Kemudian ikhwas sekalian, ya, maka dari sini ucapan la ilaha illallah menafikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala.
ya, menafikan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya selain Allah adalah batil. Ya, Tuhan mereka adalah Tuhan yang batil. Nah, kemudian ikhwas sekalian, apakah dengan syahadat la ilaha illallah sudah memasukkan seseorang ke dalam Islam? Ya. Jadi ketika ada orang mengucapkan la ilaha illallah, apakah sudah cukup dia masuk dalam Islam? Jawabannya iya. Jawabannya, seandainya seseorang mengucapkan la ilaha illallah saja, maka dia sudah dianggap masuk ke dalam Islam. Meskipun dia mengucapkannya untuk menjaga agar dirinya tidak dibunuh misalnya. Ya, orang perang bersama orang muslim, tiba-tiba dia mengucapkan la ilaha illallah, maka orang ini tidak boleh dibunuh, Pak. Dari mana dalilnya? Ya, dalilnya adalah kejadian yang menimpa Usamah bin Zaid, seorang sahabat yang mulia. Ya, beliau berperang bersama kaum musyrikin. Ya, ternyata ada satu orang lari, dikejar sama Usamah dan orang Ansor satu. Ya, jadi dua orang ngejar nih. Begitu sudah terpojok, dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ini mau dibunuh nih sama dua orang. Dia ngucapin la ilaha illallah. Ya, yang Ansar mundur gak jadi membunuh. Usamah tapi tetap membunuh gitu. Ya, dia tetap membunuh karena Usamah menganggap dia itu ngucapin la ilaha illallah supaya tidak dibunuh. Begitu disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul marah, Pak. Dan beliau mengatakan, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Wahai Usamah, kenapa engkau membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usamah, ya Rasulullah, innama qalaha ta'awudan. Dia itu ngucapin la ilaha illallah karena supaya tidak dibunuh oleh pedang saya. Kata Nabi, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Terus diulang-ulang saking marahnya Rasul. Kata Usamah, seandainya saya belum masuk Islam waktu itu. Karena Usamah ketakutan ya dengan kemarahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hadis ini menunjukkan, seandainya seseorang mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia sudah masuk Islam. Meskipun dalam pikiran kita enggak, dia itu ngucapin supaya tidak dibunuh. Ya berarti yang penting intinya ketika dia ngucapin la ilaha illallah, dia sudah lepas dari pembunuhan oleh kita. Perkara nanti ternyata dia kok kafir atau bohongan atau ternyata habis itu apa? Ya murtad lagi, ya tinggal dibunuh. Kalau dalam hukum Islam kan gitu. Nabi mengatakan apa? Man badala dinahu faqtuluhu, kan gitu. Siapa yang merubah agamanya maka dia dibunuh. Intinya apa? Dia ngucapin la ilaha illallah berarti Islam gitu aja. Makanya pernah ada seorang ulama yang mungkin pernah saya sampaikan, ya ada seorang ulama melihat pemabuk tapi orang kafir gitu kan. Ya kata dia, seandainya saya masuk Islam, saya masih boleh minum enggak gitu kan. Ya saya masih boleh mabok apa enggak, kata dia. Kata ulama tersebut, udah kamu masuk Islam dulu gitu kan. Udah kamu masuk Islam dulu. Akhirnya dia ngucapin syahadat. Ya, begitu masuk Islam apa? Ya, dia mabok lagi. Ya, begitu mabok kata ulama, tolong ini dipecut apa bahasanya, Pak? Ya, dicambuk. Nah, dicambuk. Lo katanya saya masih boleh minum ini. Enggak, hukuman orang yang mabok adalah dicambuk. Oh, ya kalau gitu saya murtad lagi. Oh, kalau murtad dibunuh kan gitu. Mau pilih mana sekarang? Ya, di dalam Islam orang murtad harus dibunuh. Kamu mau pilih dicambuk atau ya murtad dan lain sebagainya. Akhirnya dia dicambuk, kemudian selepas itu tidak minum lagi. Nah, ini makanya ikhwas sekalian, kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah sudah cukup dia masuk dalam kategori muslim. Ya perkara
niatnya apa dia masuk Islam, yang penting ucapan la ilaha illallah telah menghalangi kita untuk membunuh dia. Ya, nah makanya ini yang terjadi pada orang-orang munafik kan. Orang munafik dia mengatakan kami mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak dibunuh oleh Rasul. Ya, demikian pula ketika Rasul tadi di awal saya katakan kalau seandainya Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah sudah Islam dia. Cuman sayangnya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Nah, tapi kalau kita melihat ada seseorang non muslim kafir, tapi dia nggak mau mengakui Muhammad Rasulullah. Ya, dia misalnya saya ucapkan la ilaha illallah tapi saya nggak mau bersaksi Muhammad Rasulullah. Ya, seperti ini berarti dia harus mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah. Karena apa? Dia terang-terangan tidak mau mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah. Nah, maka di sini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya waqad ulima bil ittirari min dinir Rasul wa tafaqat alaihi al ummah anna awwala ma yu'maru bil khalqu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wa bidzalika yasirul kafir muslim. Kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sudah diketahui ya secara penting dari agama ini bahwa yang pertama kali diwajibkan bagi seorang hamba adalah mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena kalau orang mengucapkan itu maka dia orang kafir menjadi muslim. Ya, menjadi muslim. Ya. Meskipun demikian kata beliau, seorang muslim dan bersaksi bahwasanya tidak kalau seandainya seseorang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, lalu dia meninggal dalam ucapan tersebut, maka dia disebut muslim. Ya, karena Nabi apalagi kalau dia meninggalnya ngucapin la ilaha illallah. Padahal Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah maka dia masuk surga. Naam. Ya. Nah, syahadat la ilaha illallah tastalzimu ikhlas ibadah lillah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah mengharuskan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Ya, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan kemarin tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Jadi sekali lagi yang kita sampaikan apa? Kalau seseorang mengucapkan la ilaha illallah tapi ibadahnya kok masih meyakini selain Allah, berarti persaksiannya batil. Maka salah satu pembatal la ilaha illallah adalah kalau seseorang menyembah selain Allah, gitu kan. Ya berarti persaksiannya batal, Pak. Sekali saja dia mempersembahkan sajen kepada Gunung Merapi, saat itu la ilaha illallahnya persaksiannya batal. Maka dia harus bertobat dan mengulangi atau bersaksi kembali. Ya ini. Ya, kenapa? Karena la ilaha illallah mengharuskan seseorang hanya mengikhlaskan dan menjadikan Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Nah, ya. Wa qauluhu anna Muhammadar Rasulullah, sekarang bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, yaitu engkau bersaksi bahwasanya beliau Rasulullah, utusan Allah yang diutus kepada makhluk. Dan yang namanya Rasul apa? Yang diberi wahyu oleh Allah dengan syariat dan diperintahkan untuk apa? Menyampaikannya. Nah, ini perbedaan antara Nabi dan Rasul itu, Pak. Apa perbedaannya? Kalau Nabi itu hanya meneruskan ya ajaran sebelumnya, gitu kan. Tidak ada perintah untuk ya, menyampaikan ajaran yang baru atau syariat baru, ini bedanya. Kalau Rasul itu diberi wahyu dan ada ajaran baru, gitu kan. Nah ini diperintahkan untuk menyebarkan ajaran-ajaran tersebut. Ya, meskipun secara garis besar semua Rasul ajarannya adalah tauhid. Tapi dari sisi ajaran-ajaran yang cabang-cabangnya beda-beda, gitu kan. Ya seperti kalau kita lihat di ajaran Nabi Musa bunuh diri taubat itu harus dengan melakukan bunuh
diri. Ini diajarannya Nabi Musa. Ya, tapi ini tidak diajarkan kepada ya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berbeda. Ya, dari sisi cabang-cabangnya bisa jadi berbeda. Puasa pun puasanya beda-beda. Kalau kita lihat kan Nabi mengatakan sebaik-baiknya puasa adalah puasanya Nabiullah Daud. Kenapa? Beliau sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, kan gitu. Jadi bisa jadi di dalam cabang-cabang agama berbeda, tetapi ajaran intinya sama, yaitu tauhid. Nah, ya. Rasul yang pertama adalah Nabiullah Nuh alaihissalam. Ya, Nabiullah Nuh alaihissalam. Nah, sebelum Nabi Nuh diutus belum ada Rasul. Kenapa? Karena semua umat satu agamanya, yaitu apa? Tauhid semuanya. Mereka berada di dalam kondisi bertauhid. Makanya apa? Ya, tidak diutus seorang Rasul. Begitu sudah muncul kesyirikan baru Allah utus Rasul. Dalilnya mana? Surat Al-Baqarah ayat 213 Allah mengatakan kanan nasu ummatan wahidah. Tadinya manusia itu satu umat. Ya, satu umat artinya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Faba'atsallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin. Lalu kemudian begitu terjadi kesyirikan, Allah utus seorang nabi sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Nah, ini jadi awalnya dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh sebelum ada kesyirikan itu semuanya bertauhid. Tidak ada yang berani melakukan kesyirikan. Kalau maksiat yang lain ada gitu loh. Ya, jadi sebelum Nabi Nuh kemaksiatan dosa besar sudah ada. Ya, contohnya apa? Pembunuhan sudah ada. Siapa yang dibunuh? Ya, ketika Qabil membunuh Habil anak Adam. Udah ada berarti kemaksiatan. Tapi kesyirikan belum ada. Ya, tidak ada yang melakukan kesyirikan. Nah, mulai muncul syirik di zamannya adalah zamannya Nabi Nuh. Ya, di mana tadi ya, disebutkan awalnya orang-orang soleh itu banyak yang meninggal. Ya, begitu meninggal setan datang dibikin lukisan dulu gitu. Ya, supaya apa? Tujuannya lukisan itu adalah untuk mengingat aja awalnya gitu. Oh, ini nih orang-orang soleh nih. Berlalu beberapa waktu setan datang lagi dibikin patung gitu. Ya, tujuannya apa? Ya itu tadi. Makanya awal pembuatan patung tuh nggak disembah. Inilah yang menjadikan haramnya patung gitu. Nggak disembah, kata Ibnu Abbas, walam yu'bad, belum disembah. Yang penting apa? Ketika ngelihat patung itu ibadahnya jadi semangat kita gitu. Ya, itu bisikan-bisikan halus setan kepada umatnya Nabi Nuh awalnya gitu. Ya, datang ya, setan udah bikin patung. Walam yu'bad, belum disembah. Begitu satu generasi meninggal, datang lagi setan. Dulu nenek moyang kalian nyembah gitu. Kenapa kok kalian nggak nyembah patung-patung ini? Akhirnya disembahlah patung tersebut. Ya, selang beberapa lama Allah utus Nabiullah Nuh alaihi salam kepada mereka. Ya, jadi Nabiullah Nuh menghadapi kaum yang pertama kali melakukan kesyirikan di muka bumi ini. Ya, makanya tidak salah kalau beliau dakwanya sampai 950 tahun. Panjang banget tuh. Ya, tapi sepanjang itu yang mengikuti beliau hanya sedikit. Masya Allah. Ya, bayangkan Nabi Nuh kalau ngomong itu baru ngomong aja mereka langsung tutup telinganya, jangan dengerin Nuh gitu. Kalau Nabi Nuh lewat langsung tutup kepala, ya ditutupi pakai baju supaya Nabi Nuh nggak ngomong di hadapan mereka. Itu bencinya mereka terhadap Nabiullah Nuh alaihi salam. Nah, ya, jadi intinya dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu nggak ada kesyirikan. Baru di zaman Nabi Nuh mulai kesyirikan. Ya, tapi di zaman Nabi Nuh subhanallah Allah habisi semuanya, Pak, gitu kan. Ya, ketika terjadi banjir bah itu kan semuanya habis. Ya, habis semuanya kecuali yang tersisa yang apa? Yang ada di perahunya Nabi Nuh. Pun demikian apa? Allah jadikan pengikut Nabi Nuh selain keluarganya habis juga, Pak.
meninggal dalam kondisi sakit semuanya. Ya, tersisa siapa? Keturunannya Nabi Nuh, anak dan istri-istrinya dari Nabiullah Nuh. Nah, itulah yang menjadikan Nabi Nuh itu disebut bapak kedua kita, Pak. Kenapa? Karena kita itu termasuk keturunannya Nabi Nuh. Nah, taib. Jadi Rasul itu diutus ketika mulai banyak kesyirikan di tempat tersebut. Ya, maka Nabi Nuh adalah yang pertama sebagai seorang Rasul, terakhir adalah Nabi Muhammad. Kemudian kaidahnya, Pak, semua Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah Rasul. Ya. Semua Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran berarti itu adalah seorang Rasul. Nah, ya. Maka kata Syekh Utsaimin di sini, kalau ada orang menyangka sebelum Nabi Nuh ada Rasul, itu adalah sebuah kesalahan. Karena dalil-dalil yang ada, Rasul pertama adalah Nabi Nuh. Dalilnya dari Al-Quran jelas ada, surat An-Nisa 163. Ya, Allah mengatakan, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyina min ba'dihi. Aku wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang, ya, sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Nah, ini para ulama mengatakan ini dalil bahwasanya Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Dalil yang kedua apa? Nanti di padang mahsyar, ketika semua orang berkumpul sudah lama sekali, akhirnya mereka mendatangi para nabi. Nabi Adam pertama kali didatangi. Yang kedua siapa? Nabi Nuh. Mereka berkata kepada Nabi Nuh, anta awwalu rasulin. Wahai Nuh, engkau kan Rasul pertama. Gitu. Tolong mintakan sama Allah supaya memberi syafaat kepada kita sehingga kita segera di penghisapan dan lain sebagainya. Nah, kemudian wa akhiruhum, akhir Rasul adalah Nabiullah Muhammad. Ya. Nabi Muhammad ini akhir Nabi dan Rasul. Makanya Allah mengatakan walakin khatamun nabi, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dalam Al-Quran Allah mengatakan sesungguhnya beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Kenapa disebut penutup para Rasul? Karena kalau penutup nabi berarti juga penutup para Rasul. Kalau seandainya penutup Rasul saja, maka nanti ada orang mengatakan ada nabi lagi. Kalau Rasul sudah ditutup tapi kenabian tidak ditutup. Karena apa? Tentunya seorang Rasul pasti seorang nabi. Tapi tidak mesti seorang nabi itu menjadi Rasul. Nah ini, makanya kalau disebutkan dalam riwayat tentunya bahwa jumlah nabi itu sampai 124.000 kan gitu. Ya, sedangkan para rasul jumlahnya hanya 300-an, 315 atau 316 disebutkan dalam riwayat. Ya, jumlahnya sedikit. Ya, maka di sini Rasulullah adalah penutup para nabi supaya apa? Tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka itu ya menunjukkan bahwasanya tidak ada nabi setelah Rasul. Nah, ya sebagai penutup karena ini sudah menunjukkan jam 9, bahwa syahadat Muhammad Rasulullah mengharuskan beberapa hal. Ini penutupnya panjang gak apa-apa. Ya. Bahwa syahadat Muhammad Rasulullah mengharuskan beberapa perkara. Yang pertama, membenarkan apa yang dikabarkan Rasulullah. Ini yang pertama. Jadi setiap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah dan itu sahih, wajib kita percaya. Ya, apapun itu. Ketika Rasul mengatakan nanti di akhir zaman akan ada binatang yang berbicara, ya kita percaya. Ketika Rasul mengatakan bahwasanya di kuburan ada yang namanya adab kubur, ya kita percaya. Ya, karena ada sebagian orang mengatakan ya adab kubur tuh nggak ada gitu. Lah itu hadis Rasul, hadis Rasul ini kan hadis ahad. Ya, jadi kita nggak terima kalau hadis ahad di dalam masalah akidah. Ya nanti ya tentu ada hadis itu bermacam-macam. Ya, cuman tidak kita sebutkan dulu. Intinya itu.
Ya, jadi setiap yang dikabarkan oleh Rasulullah wajib bagi kita untuk membenarkan. Ya, apapun itu selama hadis itu sahih maka wajib untuk kita benarkan. Kemudian apa? Yang kedua, melaksanakan segala perintahnya dan tidak boleh meragukan. Ya, dalilnya mana? Surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin atau mukminah apabila Allahnya telah menetapkan sesuatu dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu, ya, lalu ada pilihan di sana. Ya, seakan-akan apa? Oh, ini apa namanya, kan cuma perintah doang. Ya, boleh nggak kalau kita nggak melaksanakan? Nggak bisa gitu, Pak. Yang penting kalau udah ada perintah berarti langsung kita laksanakan. Surat Al-Ahzab ayat 36. Makanya ikhwas sekalian, kata Syekh Utsaimin, termasuk kesalahan adalah kalau ada perkara lalu langsung mencari, bertanya-tanya ini wajib apa sunnah, kan gitu. Ya, padahal harusnya yang namanya perintah ya kita laksanakan gitu. Para sahabat itu kalau Rasul memerintahkan sesuatu, udah nggak ada perkara Rasul ini wajib apa sunnah, nggak ada gitu. Tapi langsung mereka laksanakan. Ya, makanya ini perbedaan antara para sahabat dengan kita tentunya. Kalau para sahabat itu ya, atau kaum salaf kalau bertanya ini wajib apa sunnah, itu maksudnya untuk melaksanakan gitu. Tapi kita ini wajib apa sunnah maksudnya untuk meninggalkan. Kalau ini sunnah berarti saya tinggalin gitu. Nah, ini berbeda apa? Tentu adalah sebuah kesalahan. Ya, jadi selama itu perintah ya kita laksanakan. Ya, baru kalau misalnya ya terjadi perselisihan ini harus dilaksanakan apa tidak, ini wajib apa sunnah, di situ baru kita mencari. Tentunya ini adalah tugas untuk menuntut ilmu. Yang ketiga adalah menjauhi setiap yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ragu lagi. Ya, jadi kalau Rasul melarang sesuatu nggak usah ngomong di Al-Quran ada nggak gitu loh. Ya, kalau di Al-Quran nggak ada berarti nggak usah, nggak bisa. Jadi apa yang diperintah atau dilarang Rasul yaitu perintahnya Allah gitu. Itu larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kok Rasul mengatakan demikian, oh nggak bisa. Ustadz saya ngomongnya beda, oh nggak bisa. Ya, jadi kebenaran itu ada di dalam firman Allah dan sabdanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jangan sampai ya, oh di Al-Quran nggak ada kok. Ya, hatta di Al-Quran nggak ada. Kalau itu adalah larangan dari Rasulullah, wajib bagi kita untuk meninggalkannya. Ini yang ketiga. Yang keempat, tidak boleh mendahului perkataan manusia daripada perkataan beliau. Ini nggak boleh. Ini yang keempat. Ya, tadi kita katakan bahkan pernah terjadi di masa Abdullah ibnu Abbas, beliau mengatakan hampir-hampir kepada kalian turun batu yang banyak. Turun batu kepada kalian. Aku berkata qala Rasul. Aku berkata ini Rasulullah bersabda. Tiba-tiba kalian berkata, oh kata Abu Bakar gak gitu kok. Kata Umar gak gitu. Maka Ibnu Abbas sampai marah. Hampir aja nih batu menjatuhi kalian. Saya berkata qala Rasul, kok kalian berkata qala Abu Bakar. Artinya apa? Tidak boleh mendahulukan perkataan manusia dibanding perkataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi selain Abu Bakar dan Umar gitu loh. Wong Abu Bakar dan Umar aja nggak boleh. Ya, maka ketika ada larangan atau perintah, udah kita sami'na wa ata'na, jangan sampai mengatakan kata ustaz saya boleh kok, kan gitu. Ya, kata ustaz saya begini boleh dan lain sebagainya, nggak bisa. Ya, tidak bisa. Kemudian apa? Selanjutnya yang kelima, tidak boleh an la yabtadi fi dinilai malam ya'ti bihi Rasul. Tidak boleh berbuat sesuatu yang baru di dalam agama ini yang tidak dibawa oleh Rasul. Artinya apa? Ya, kalau ada sesuatu itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah, ya nggak usah kita lakukan gitu. Baik dalam masalah akidah atau perkataan atau perbuatan. Dalam masalah akidah misalnya, dulu sempat terjadi di zaman Imam Ahmad.
ada orang-orang berbuat sesuatu yang baru, yaitu mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, Pak, gitu. Nah, ini udah masalah dalam akidah ini. Ya, maka ini hal yang baru, ternyata nggak ada di zaman Rasul seperti ini, nggak boleh berarti. Ya, tidak diperbolehkan. Ya, maka dalam masalah akidah, ya, dalam masalah apapun termasuk dalam masalah akidah, udah jelas di zaman Rasul, ya, mohon maaf, di zaman Rasul jelas Rasul mengatakan ketika bertanya kepada seorang budak wanita, "Aina Allah?" gitu kan. Di mana Allah? Ya, budak wanita tersebut menjawab, "Fis sama." Ya, artinya apa? Di langit, gitu kan. Tetapi tiba-tiba membuat sesuatu yang baru dalam masalah akidah. Itu maksudnya adalah bukan di langit, kan gitu. Maksudnya Allah tidak bertempat, maksudnya Allah ada di mana-mana dan lain sebagainya. Berarti ini membuat sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Rasul. Makanya ya tidak ada satu orang sahabat pun yang mengingkari Allah ada di atas langit. Ya, semua jumhur sahabat meyakini Allah ada di atas langit. Coba sebutkan satu orang sahabat saja yang mengatakan Allah tidak bertempat misalnya, tidak ada, Pak. Nah, ini berarti itu sesuatu yang baru. Ucapan ini adalah sesuatu yang baru. Ya, dalam perkataan pun demikian misalnya. Ya, dalam perkataan tidak boleh ada yang baru, ya, yang tidak dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya. Ya, ya. Atau misalnya dalam perbuatan, demikian pun dalam perbuatan, menambah-nambahi dalam perbuatan juga tidak boleh. Maka di sini kalau orang membuat sesuatu yang baru berarti dia belum merealisasikan syahadat Muhammad Rasulullah. Makanya layak kalau dia tiba-tiba nanti di padang mahsyar melewati telaganya Nabi ditolak, gitu kan. Ya, begitu Rasulullah, lah itu kan umatku ya, wahai para malaikat. Oh, kamu nggak tahu mereka membuat sesuatu yang baru. Nah, yang keenam, tidak boleh membuat hal yang baru terkait hak beliau. Artinya nggak boleh membuat sesuatu terkait beliau gitu. Seperti misalnya ya kelahiran beliau gitu kan. Ya, dibuat-buatlah ya hari kelahiran beliau, maka ini tidak ada, ya tidak merealisasikan syahadat namanya gitu kan. Ya hak beliau ada, kita harus mengikuti beliau, tapi nggak perlu membuat sesuatu yang baru dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh ya adalah meyakini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki kekhususan dalam rububiyah. Ya, artinya ya, beliau adalah Nabi, jangan sampai mendudukan beliau sebagai Tuhan. Nah ini, karena ada sebagian orang yang berlebihan terhadap beliau sampai mendudukan beliau sebagai Tuhan. Padahal Nabi tegas mengatakan, jangan kau kultuskan aku sebagaimana orang Nasara mengkultuskan Isa. Karena aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Makanya kalau di dalam sebagian sholawat, nggak tahu sholat apa ya, ada yang kalimatnya nurun fauqa nurin, cahaya di atas cahaya, maksudnya Rasulullah. Nah ini nggak boleh terlalu berlebihan terhadap beliau. Ya, sampai ada yang mengatakan bahwasanya kalau nggak ada Muhammad bumi ini tidak tercipta dan lain sebagainya. Maka ini terlalu berlebihan terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasul mengatakan jangan lebihkan aku sebagaimana orang Nasara melebihkan Nabiullah Isa alaihi salam. Ya, jadi beliau hamba Allah. Tidak memiliki kekhususan rububiyah sebagai Tuhan, tidak ada. Ya, beliau juga Rasulullah, jadi kita nggak boleh meremehkan beliau ini kan gitu. Karena ada sebagian orang ya berlebihan sama beliau sehingga ketika haji atau umroh ya, yang tujuannya harus kepada Allah, tapi begitu ziarah ke kota Madinah malah ya tawafnya ke kuburan Rasul gitu. Nah, ini nggak boleh jelas. Ya, atau meminta kepada Rasul. Ya, seharusnya padahal ini kita ibadah haji dan umroh, di situ kan
Ya kalau kita ke Madinah di situ ada Raudhah gitu kan Pak ya. Tempat di situ kita dikabulkan doa-doanya. Ini malah mintanya kepada Rasul kan. Eman-eman gitu loh. Ya sudah keluarin biaya banyak, tapi malah di situ melakukan kesyirikan dengan meminta kepada Rasul. Makanya para mahasiswa Madinah menceritakan, ya kalau pembersihan makam Nabi maka ditemukan banyak surat Pak. Ditemukan banyak surat. Ya tujuannya ya isinya minta-minta semuanya. Ya, dan banyak juga dari bahasa Indonesia, bahkan banyak juga dari bahasa daerah, bahasa Jawa, bahasa Sunda ada itu Pak. Jadi benar-benar minta di situ kepada Rasul. Ya, nah maka ini jelas sebuah kekeliruan ya bagi para jamaah ibadah haji dan umroh. Memang kalau sholawat nyampe Rasul tahu. Gitu. Nabi mengatakan, aksiru alaiya minas salawat fa inna salatakum ma'rudatun alayya, atau kama qala Nabi. Perbanyaklah salawat karena salawat kalian akan diperlihatkan kepadaku. Sahabat nanya, ya Rasul, kan engkau sudah meninggal. Ya, kata beliau, sesungguhnya bumi ini dilarang untuk memakan jasadnya para nabi. Betul, salawat gitu kan. Tapi bukan mempersembahkan surat atau meminta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini hal yang keliru. Kemudian yang terakhir terhadap syahadat Rasul adalah memuliakan perkataan beliau. Ya, artinya jangan sampai kok kita melecehkannya. Kalau ini yakin hadis Rasul maka kita muliakan hadis Rasul. Ya, kemudian kitab-kitab tentang hadis dan lain sebagainya jangan diletakkan sembarangan. Ya, ini bentuk untuk memuliakan ya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ia berkaitan tentang syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Mungkin ini dulu untuk kesempatan kali ini. Baru kita akan bahas di pekan depan insyaallah ya terkait tentang rukun iman dan rukun Islam yang lain dan rukun iman. Meskipun seharusnya rukun Islam kita akan bahas di hadis yang ketiga. Ya di hadis yang ketiga pembahasan tentang rukun Islam. Ya bisa jadi nanti kita langsung masuk ke dalam rukun iman. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang kurang jelas dan saya bisa menjawabnya, monggo bisa ditanyakan. Tafadhol. Ya. Adakah pertanyaan? Monggo Pak. Bismillah. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan saya tidak salah menangkap ya. Tapi yang saya tangkap tentang syahadat dengan lisan dan hati, seolah tadi lebih bernilai dengan lisan, karena begitu diucapkan syahadat lisan itu sudah muslim. Sementara paman Nabi hatinya itu bersyahadat tapi tidak diucapkan, itu malah belum muslim. Yang saya tangkap tadi. Iya. Nah, apakah ini hanya di mata manusia, bagaimana di mata Allah? Ya. Ya. Terima kasih Pak, pertanyaannya bagus sekali, masya Allah. Kenapa kok kayaknya Rasul lebih memperhatikan yang di lisan bukan yang di hati? Padahal paman Nabi itu di hatinya beriman gitu kan dan sebagainya. Karena ya yang diperintahkan untuk kita, kata Nabi SAW, kita itu hanya diperintahkan untuk memperhatikan dohirnya saja. Ya, artinya dohirnya dia mengucapkan la ilaha illallah, berarti ya sudah muslim gitu kan. Karena kita tidak diperintahkan untuk melihat hati manusia gitu kan. Ya, berapa banyak dalil diantaranya ketika ada seorang seorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, "I'dil ya Muhammad," gitu kan. Ya, berkata adillah wahai Muhammad. Ada sahabat mengatakan, "Ya Rasul, saya bunuh dia," gitu kan. "Oh, jangan. Ya, dia itu masih muslim," gitu kan. Ya, terus ada sahabat mengatakan, betapa banyak orang mengucapkan muslim di lisannya tapi hatinya tidak muslim. Lah kata Nabi, apakah kamu saya itu tidak berhak untuk merobek hati manusia, kata Nabi. Ya, kalau hati urusannya dia sama Allah. Makanya orang-orang munafik aman Pak di zaman Nabi gitu kan.
Kenapa? Orang munafik kan jelas mengatakan gimana? Ya kalau ketemu Rasul, oh saya beriman gitu. Tapi begitu ketemu orang-orang kafir, oh saya cuma bersandar sama Muhammad. Ya supaya kita tidak dihukum dan lain sebagainya. Tapi Nabi tidak membunuh mereka. Ya kenapa? Karena dohirnya Islam. Ya satu, kalau dia dibunuh akan muncul fitnah jelas. Oh Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Lah dia mengucapkan la ilaha illallah kok dibunuh gitu. Ya, yang kedua apa? Ya itu tadi dohirnya yang diperhatikan adalah ya dohirnya. Makanya ya tadi kenapa kok la ilaha illallah seakan-akan lebih kuat daripada hati? Karena tadi kita diperintahkan untuk memperhatikan dohir. Adapun hati maka antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebenarnya hati di dalam agama ini menjadi porsi yang tinggi, Pak. Kan Rasul mengatakan apa? Allah tidak melihat rupa dan harta, yang dilihat hati dan amalannya. Artinya dalam pandangan Allah hatinya gimana gitu. Dalam pandangan kita, oh ya dia Islam kok. Ya, makanya nanti Pak ada perbedaan apa antara Islam dan iman. Kalau iman udah lebih tinggi nih. Kalau Islam sekedar orang mengucapkan la ilaha illallah sudah kita katakan oh dia muslim. Tapi kalau masuk ke dalam keimanan, nah dilihat di sini hatinya. Ya, bagaimana hati dia? Benar gak dia keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, di situ makanya ya Allah itu ngelihatnya ya memang hati. Tapi kalau kita sebagai manusia memang yang dilihat adalah dohirnya. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin itu jawabannya, Pak. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah tadi disampaikan bahwa Rasul itu mulai dari Nabi. Ya. Apakah Nabi Adam bukan Rasul? Ya. Terima kasih. Ya tadi kita katakan bahwa kecuali Nabi Adam ya, bahwa setiap nabi yang disebut di dalam Al-Qur'an adalah seorang rasul kecuali Nabi Adam. Nabi Adam apakah rasul? Bukan. Karena tadi rasul itu mulai diutus ketika muncul kesyirikan dan perbedaan atau ikhtilaf di situ. Sedangkan di zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh, ya di zaman Nabi Adam semuanya bertauhid. Anak-anaknya Nabi Adam semuanya bertauhid. Tidak ada yang melakukan kesyirikan. Nah, setan itu belum memunculkan kesyirikan di situ. Makanya kita katakan ikhwas kalian, gangguan setan itu lembut gitu. Ya pertama mungkin keimanan Nabi Adam dan anak-anaknya masih kuat. Ya sulit untuk dibelokkan menjadi musyrik gitu kan. Tetapi semakin banyak generasinya baru setan muncul di situ. Ya, makanya kita katakan Nabi Adam itu bukan rasul, nabi beliau karena tidak diperintahkan untuk membuat syariat baru. Artinya apa? Ya memang syariatnya Nabi Adam ya itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam dan anak-anaknya. Mereka itu bertauhid, mereka itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang beribadah kepada selain Allah. Maka tadi kita katakan syirik belum muncul di situ. Tapi kemaksiatan sudah muncul. Ada yang namanya hasad sudah muncul di situ, pembunuhan sudah muncul di situ. Ya, makanya pembunuhan pertama kali dilakukan oleh Qabil itu, oleh karena itu pembunuhan selanjutnya menjadi dosanya Qabil juga. Ya, wallahu alam. Mungkin demikian. Cukup ya? Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Ya, insyaallah pekan depan kita lanjutkan lagi ya tentang hadis yang kedua ini. Ya, semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk belajar agama ini dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa dan meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa yang saya sampaikan ada kekeliruan dan kesalahan itu murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.